Selamat pagi dan kembali lagi bersama Berekre. Oke, mari kita bahas market ya. Harga emas sekarang berada di 2041,42 dan berada di zona supply ya. Jadi supply ini masih kuat ya. Dan juga ada trend line untuk menunjukkan ke bawah bertahap-tahap ya. Selama harganya belum bisa keluar dari tren ini, tren line atas, belum ada harapan untuk naik lebih tinggi ya. Kalau naik tinggi di resisten 52-53 ada potensi ambil sell jika sudah ada jenuh ya. Dan jika dalam pola segitiga ini masih valid, jadi akan bertahap akan turun di situ ya. Jadi di bawah di sini ada demand, di sini ada supply. Jadi lihat malam ini mau pecah yang mana ya. Dan semalam sempat newsnya mendorong ya di retail supply sekitar high 43 44. Pada akhirnya direjek ke bawah, sempat low-nya berada di 31 32 karena di sini ada trend line, jadi dia ada reaksi ya. Yaitu dia direjek ke bawah ya, ke atas. Nah disitu mulai uji ke atas ya. Kalau low sudah selesai dia akan cari high. Jadi ini seperti high low high low high. Kalau di sini masih kuat supply, dia bisa low lagi cari lebih low ya. Kecuali bisa keluar dari sini breakout, ada potensi retest lagi di sini. Kalau resisten masih kuat bisa turun lagi sekali lagi ya. Kalau kombinasi untuk news hari ini ya, jam 10 ada news, habis itu jam 11 ada si Jerome Powell pidato, dan juga jam 2 pagi ada Jerome Powell pidato juga ya. Jadi untuk malam Jumat saran saya lebih baik gak usah entry ya, karena terlalu malam ya. Dan walaupun kalian menunggu ini jam 10 masih ada jam 11 lagi, itu udah bergadang sampai malam-malam ya. Nanti arahnya bisa dibilang belum jelas ya, antara dia mau ke atas untuk retest atau dia mau lanjut tanda-tanda jenuh, habis itu downtrend gitu ya. Dan dilihat dari mannya ya, kita lihat bahwa penutupan candle bulanan ya, emas sudah pecah sudah tutup di atas 2000 ya, 2036 ya dalam sejarah ya. Karena selama ini emas gak pernah penutupan di atas 2000 ya. Jadi kali ini sudah kelihatan penutupannya sangat kuat ya. Ini yang paling kuat ya. Dan ini kelihatannya emas ini tahun depan bisa naik lebih tinggi ya, di 2100. Jadi kelihatannya ada potensi bahwa high-nya kemarin 2080 81 ini ada posisi di breakout mungkin di tahun depan ya, tapi nggak tahu ya bulan berapa, karena di situ ada tanda-tanda bahwa The Fed akan turun suku bunga. Terus kalau kita dia daily bahwa emas ini sudah ada namanya pola bearish engulfing ya, jadi ke bawah. Jadi masih ada harapan untuk retest sekali lagi. Kalau atas masih kuat, emas akan turun lagi untuk jadi low, karena daily sudah lumayan high ya, dari tanggal 13 November sampai sekarang ya. Oke, tapi oke, ini masih ada supply, ini lebih tebal ya kan, ini lebih kuat. Di sini juga ada supply ya, selama supply dia tidak bisa diberi akan turun lagi retest bawah ya.
Dan semalam penutupan emas masih momentum buy ya, jadi kekuatan buy masih kuat di situ. Turun cuma koreksi, jadi masih akan didorong ke atas lagi ya. Oke, untuk selanjutnya untuk minyak ya. Minyak ini sempat didorong ke atas dan retest resisten 79 sekian ya, sempat dia retest dalam 3 kali 4 kali langsung tidak bisa break, habis itu dorong ke bawah ya. Sempat ada news bahwa ketemuan OVC bahwa mereka akan potong pasokan tapi didorong ke bawah. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kalau dilihat dari teknikal ini memang minyak ini sudah sangat high, jadi overbought, jadi dia kursi ke bawah. Apakah selanjutnya akan dia turun? Prediksi saya masih belum ada tanda untuk dia turun karena masih dalam pola segitiga. Jadi menurut saya ini dia turun cuma menghilangkan namanya overbought dan untuk ke bawah untuk retest sekali lagi ya. Ternyata tren lain di sini masih kuat, jadi di sini adalah harga seimbangnya ya, harga support terkuat. Dan ini misalnya satu hit 2 kali 3 kali ya, ini sempat semalam 2 kali hit di rejek ke bawah, hit lagi ke atas lagi ya. Jadi belum bisa memastikan bahwa setelah potong pasokan dia turun akan tutup, belum pasti ya, karena market pasti akan punya skenario ya. Jadi market pasti akan tahu bahwa kalau potong pasokan minyak akan naik, jadi itu akan naik, gak begitu, karena perlu dimanipulasi dulu dengan waktu tertentu ya. Kalau belum waktu dia gak akan naik, jadi ini masalah waktu aja ya. Gimana pun saya tetap memilih momentum buy ya. Kalau dia turun lebih low lagi ada potensi untuk jadi buy, oke? Kalau dari kemarin minggu kemarin selalu jadi buy ya sudah lumayan ya, harga sudah naik turun ya. Oke, untuk minyak penutupan semalam masih momentum buy ya. Dan hari ini turunnya sangat dalam, kalau sayanya harganya masih di bawah 77 itu bisa kelihatannya momentum sell, tapi masih tipis-tipis. Oke. Selanjutnya kita bahas Nasdaq. Oke. Nasdaq dari semalam sudah kelihatan setelah news di sini ada namanya rejection di sini ya. Setelah itu dia break langsung turun sangat dalam dan demand ini pun di break juga, dipecahin ya. Dan ini sekarang sudah jadi supply ya. Karena ini dia sempat break kembali tapi nggak gitu kuat, habis itu di update kembali lagi ya. Dan tren ini pun di break juga ya. Dan semalam penutupan Nasdaq itu sudah jadi momentum sell ya. Dan apakah sudah waktunya continue dan gak ada namanya momentum buy lagi untuk pura-pura naik ke atas lagi, atau mau retest atas lagi? Kalau jika selesai, kalau memang sudah ini sengaja digantung ke atas retest sekali lagi ternyata gagal lagi, ini saatnya kemungkinan besar dia akan continue bertahap turun dan turun ya. Semoga dia continue turun dan tidak ada namanya tiba-tiba masuk lagi momentum buy ya. Jadi dari ini dia awalnya ke kanan atas tapi sekarang dia sudah ke bawah, artinya dia sudah kasih tanda-tanda low-nya di sini ya. Kalau dari sini apakah cocok untuk tanda low-nya? Gak cocok, berarti dari sini saya ambil. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada demand terakhir ya, di sini
di sini terakhir berada di 15.700 sampai kalau dia breakout breakdown ke bawah, jadi bisa cari lagi di main di sini berada di 15.500 ya. Dan lihat daily bahwa Nasdaq ini dalam 2 candle ini kita patokan ya, udah ada namanya bearish engulfing ya, yang kemarin sempat dia terjadi tapi gagal, sempat dia retest lagi sekali lagi. Jadi di sini bisa dibilang adalah double top ya, sengaja diuji sekali lagi, ternyata didorong sangat besar ya. Di sini ekornya sangat besar dan juga hammer gitu ya, dan menujukan ke bawah untuk selanjutnya. Oke, jadi sudah ada momentum sell semalam penutupan, berarti kekuatan sell kuat dan mau naik juga sangat terbatas di sini ya. Kalian bisa melihat bahwa EMA-nya pun sudah di atas. Di sini ada EMA 20-50. Selama harga tidak bisa break di atas mereka, ada potensi turun lebih lanjut. Oke. Dan apalagi untuk Bitcoin. Oke. Bitcoin sementara kalau lihat dari memang penutupannya masih momentum buy, dan juga Bitcoin sementara teknikannya agak rumit ya, karena Bitcoin lebih ke berita sentimen ya, karena banyak proyek-proyek untuk Bitcoin masa yang akan datang kayaknya lebih cerah gitu ya, lebih bagus, karena banyak event-event yang sangat positif untuk pasar kripto ya. Jadi ini sering waktu dia bertahan, jadi akan kemungkinan besar akan ke 40.000 lagi ya. Ya, karena di tahun 24 kayaknya atau 25 Bitcoin akan bersinar di situ ya. Karena udah cukup lumayan. Apalagi ya, terus bahas, nah ini kita bahas berita. Nah, ini minyak turun menyusul keputusan pengurangan produksi ya, OPC. Mereka sudah pasti memutuskan untuk potong pasokannya, tapi minyak turun. Nah, itu ada sesuatu manipulasi, jadi jangan sepenuhnya ikut ya. Market tidak akan kasih namanya kalau udah potong dia akan naik, enggak juga. Mereka pasti akan selalu kasih dua pilihan. Kadang-kadang dia potong dia bisa naik, kadang dia potong bisa turun di situ ya. Jadi kan jangan sepenuhnya ikut, jadi bisa harap dengan teknikal apakah sudah overbought atau belum, atau perlu koreksi dulu untuk naik lebih tinggi ya di situ. Ya karena namanya juga market ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Oke, dan untuk emas ya, emas pemulihan penurunan di dekat 2040 fokus pada IMPS dan pidato Fed. Artinya mereka malam ini berarti dilihat. Kalau news malam ini, ISM ini kalau angkanya positif atau di atas 50, emas ada potensi sell di situ ya. Karena ini juga penting ekonominya ya, artinya ekonominya kuat di sini. Sisanya ini ya tergantung seberapa hawkish ya. Kalau si Jerome Powell hawkish ya, emas ada potensi akan turun lagi di situ. Oke, apalagi kayak nggak ada lagi. Dan untuk malam ini kayaknya saya nggak sempat live ya, karena saya ikut seminar ya, seminar ada broker ya, ada buka seminar di Batam ya. Mungkin saya mau coba lebih pelajari ya, biar tambah wawasannya ya. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Oke, semoga bermanfaat dan bye.